Permintaan terakhir istri. Episode 51. Gara-gara media sosial. Setelah acara 7 bulanan selesai, Diara pergi istirahat di kamarnya bersama Irene. Sedangkan Gideon sedang mengobrol bersama kedua orang tuanya. "Nak, istrimu sebentar lagi melahirkan. Kamu pergi berbelanja perlengkapan bayi. Dan ini ATM Papa, kamu gunakan untuk membeli perlengkapan bayi nanti." Papa mengeluarkan dompet dari sakunya, lalu mengambil ATM miliknya dan memberikan pada Gideon. "Pa, tidak usah, nanti Gideon belanja pakai uang sendiri saja." Tolak Gideon, ia tidak mau merepotkan sang papa. "Jangan menolak nak, Papa hanya ingin anak dan menantu Papa bahagia." Papa memaksa, akhirnya Gideon menerima ATM itu. Rita tersenyum, ia melihat betapa Gideon adalah anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Rita meraih tangan Gideon, ia menggenggamnya dengan erat. "Anak mama, kamu istirahat dulu ih. Wajahmu terlihat lelah sekali." Rita memperhatikan wajah anaknya yang terlihat lelah. Gideon kelelahan karena acara 7 bulanan istrinya. Dari tadi ia sibuk menemui para tamu dan disibukkan dengan hal-hal lainnya. "Iya ma, nanti kalau Diara dan Irene sudah bangun kita membeli perlengkapan bayi bersama ya ma, Pa," jawab Gideon dengan senyum khas miliknya. Mama dan Papa masuk ke dalam kamar mereka. Gideon juga masuk ke dalam kamarnya untuk menyusul istri dan anaknya yang sudah masuk kamar lebih duluan. Sesampainya di kamar, ia melihat anak dan istrinya tertidur begitu nyenyak. Ia duduk di tepi ranjang lalu membelai pipi istrinya dengan penuh kasih sayang. "Dasar, kamu tidur sambil memeluk ponsel. Aturan mah kamu cukup peluk Mas saja," omel Gideon. Diara yang tertidur pulas ia tidak bergeming sama sekali. Gideon mengambil ponsel istrinya dari pelukannya. Lalu ia melihat ponsel milik istrinya itu, kira-kira apa saja yang dilakukan Diara pada ponselnya. "Aku rasanya sangat penasaran." Gideon menggeser layar ponsel milik istrinya, ia tiba-tiba tersenyum melihat gantungan ponsel yang Gideon belikan untuk Diara pada saat dia ada kerjaan di luar kota. "Gantungan ini, sayang, entahlah kapan aku benar-benar mulai bucin pada dirimu dulu." Gideon tersenyum, tangannya memainkan gantungan ponsel itu. Setelah puas melihat gantungan ponsel di ponselnya Diara, ia kembali menggeser layar ponsel Diara. Diara main FB. Dan dia update foto dia, tunggu hanya berdua dengan Irene. Aish, banyak sekali yang berkomedo, "Apaan laki-laki ini, dia memuji istriku, bahkan ada yang bilang berharap istriku jadi janda." Gideon membaca banyak komentar, sorot matanya begitu kesal. Ia sungguh tidak rela banyak laki-laki lain yang memujinya. Lah menaruh kembali ponsel milik istrinya, tiba-tiba Diara membuka matanya. Ia terkejut melihat suaminya sudah ada di sampingnya. "Mas, kamu tidak makan dulu?" tanya Diara. Ia membenarkan posisinya menjadi duduk. "Aku sudah kenyang," jawab Gideon dengan ketus. Diara melihat wajah tampan suaminya, ia tahu sepertinya suaminya sedang kesal. Tapi marah kenapa? Padahal Gideon dari tadi baik-baik saja. Tapi Diara tidak tahu kalau tadi suaminya melihat status FB-nya. "Kamu, kenapa? Kok kelihatannya kesal Mas?" tanya Diara. Ia mendekatkan duduknya di samping Gideon. "Jangan main FB mulai sekarang. Mas tidak suka, jika banyak laki-laki lain yang memuji kecantikanmu, karena hanya Mas yang boleh melihat itu semua. Semua akun sosial media kamu, mulai sekarang kalau mau post foto harus foto sama Mas, jangan hanya berdua dengan Irene." Gideon menatap Diara dengan serius. Diara paham apa yang dimaksud oleh suaminya itu. "Pasti ini gara-gara status aku di FB, dasar suamiku yang cemburuan." Batin Diara dalam hatinya. "Apa?
Suamiku sedang cemburu. Ledek Diara. Ia menciumi pipi suaminya dengan jahil. Jangan cium-cium. Gideon ngambek. Ia tidak mau melihat ke arah Diara. Aku cinta sama kamu mas. Maaf lain kali aku tidak akan main FB lagi dan kalau post foto aku akan post foto nanti aku akan post foto kita berdua. Diara berusaha membujuk sang suaminya. Di FB Diara, memang tidak ada foto dirinya dengan sang suami. Bukan Diara tidak mau mengepost foto bersama suaminya, tapi memang kadang Diara yang malas post foto bersama suaminya. Awas saja jika post foto hanya sendirian lagi. Sorot mata Gideon penuh dengan ancaman. Diara beranjak dari tempat tidurnya, belum sempat melangkahkan kakinya satu langkah Gideon langsung memegang tangan dengan erat. Diara menoleh ia melihat wajah tampan suaminya. Kenapa mas? Tanya Diara. Jangan buat mas cemburu lagi, pokoknya kamu hanya milik mas seorang. Gideon mempertegas perkataannya. Diara ingin tertawa tapi takut Gideon kesal padanya. Dalam hati Diara, sekarang suamiku begitu cemburuan. Padahal dulu ia selalu bersikap acuh tak acuh padaku dan sekarang aku cuma post foto di FB dia terus marah-marah. Haha baru sadar kalau mas Gideon, kalau istrinya itu begitu cantik. Iya mas, sudah jangan cemburu terus. Kita kan sudah mau punya anak. Diara tersenyum tapi Gideon malah memanyunkan bibirnya. Diara berpikir, bagaimana cara untuk membuat suaminya tidak marah lagi. Ia sungguh dibuat pusing oleh suaminya yang begitu cemburuan. Kap. Diara mengecup bibir Gideon dengan pelan. Gideon yang tadinya manyun, ia mengembangkan senyumnya. Ia menarik Diara masuk ke dalam pelukannya. Jangan buat mas cemburu lagi. Ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Iya mas, mulai sekarang akun FB aku mas yang pegang ya. Nanti email dan kata sandinya aku kasih ke mas, jawab Diara. Ia melepaskan dirinya dari pelukan Gideon. Setelah terlepas dari pelukan Gideon, tiba-tiba Irene menangis. Diara membopong Irene dari tempat tidurnya. Ia menggendongnya lalu membawanya keluar dari dalam kamarnya. Gideon juga mengikuti langkah kaki istrinya. Sesampainya di luar kamar Diara dan Gideon terkejut, melihat papa dan mamanya sudah berdandan rapi. Mama, papa, kalian mau kemana? Tanya Gideon. Ia melihat mama dan papanya yang tersenyum pada dirinya. Diara, ayo nak mama mau mengajak kamu membeli perlengkapan bayi. Jawab Rita. Ia mendekat ke tempat Diara berdiri. Rita mengusap rambut panjang Diara dengan penuh kasih sayang, membuat Diara sungguh tidak percaya. Mama, sungguh sudah berubah. Batin Diara dalam hatinya. Nak bersiaplah, Gideon kamu juga bersiap-siaplah. Ayo kita membeli perlengkapan bayi untuk calon anak mama. Ucap Rita. Ia lagi-lagi tersenyum tulus pada menantunya. Rita mengambil Irene dari gendongan Diara, lalu ia membawa Irene masuk ke dalam kamarnya untuk memandikan Irene. Diara dan Gideon juga masuk ke dalam kamar mereka untuk segera bersiap-siap. Setelah semuanya selesai bersiap-siap, mereka langsung pergi menuju ke mall yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di mall, Mama Rita dan Diara mengambil apa aja yang diperlukan untuk calon bayi Diara. Diara, lihat sayang bagus tidak? Tanya Rita. Ia menunjukkan baju bayi yang lucu-lucu pada Diara. Mama, ini lucu sekali. Kita beli ya ma. Jawab Diara. Ia begitu antusias. Gideon tersenyum sambil menggendong putri kecilnya. Ia tersenyum melihat istrinya dan mamanya sekarang begitu akur. Betapa bahagianya Gideon akhirnya mamanya bisa menerima Diara sebagai menantunya. Papa juga tersenyum bahagia. Ia bersyukur akhirnya istrinya itu bisa akur dengan menantunya. Mama, teruslah akur bersama menantimu biar keluarga kita bahagia selalu. Batin Papa dalam hatinya.
Rita dan Diara begitu antusias. Mereka mengambil berbagai macam perlengkapan bayi yang menurut mereka lucu dan bagus. Nak, kita beli ini ya. Mama menunjukkan baju yang begitu cantik, membuat Diara tersenyum simpul. Iya Mama, ini sangat cantik, kita beli beberapa ya Ma. Diara tersenyum pada Rita. Iya nak, Mama akan membeli beberapa untuk calon cucu anak Mama. Jawab Rita, ia memasukkan beberapa gaun-gaun cantik ke dalam tas belanjaannya. Diara hanya tersenyum, ia membiarkan mama mertuanya memasukkan gaun-gaun cantik yang mama suka. Tanpa sadar tas belanjaan mereka sudah sama-sama penuh. Kini keduanya sama-sama melempar senyum lalu segera membawa belanjaan ke kasir. Setelah beberapa lama akhirnya belanjaan mereka selesai dihitung. Gideon sudah mengeluarkan ATM-nya untuk membayar belanjaan sang istri, tapi Mama Rita langsung mencegahnya. Nak, biar Mama saja. Rita memberikan ATM miliknya pada Mbak Kasir. Setelah selesai membayar semuanya kini mereka langsung membawa semua belanjaannya ke mobil. Hari ini Diara begitu bahagia, sungguh mama mertuanya telah berubah. Rita hari ini begitu bahagia, hari ini ia mengeluarkan banyak kocek uang untuk membeli perlengkapan bayi untuk calon cucunya. Bersambung.